Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya, Wandi Saputra. Sekarang kamu tengah menyaksikan video animasi edukatif pembelajaran matematika yang berjudul Determinan dan Inverse Matrix khusus untuk ordo 2x2. Perhatikan teorema berikut ini. Jika matriks A dan B adalah matriks yang berordo 2x2, sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas, maka B adalah inverse dari A dan A adalah inverse dari B. Nah, jika A sama dengan A, B, C, dan D, dan A inverse-nya sama dengan P, Q, R, S, maka perkalian dari A dengan A inverse itu menghasilkan matriks identitas. Dalam menentukan teorema tadi, kita perlu menerapkan prinsip perkalian matriks seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip perkalian, AP tambah BR, kemudian AQ tambah BS, CP tambah DR, dan CQ tambah DS, kemudian sama dengan matriks identitas. Nah, dari struktur matriks ini kita dapat melihat adanya persamaan 4 buah. Yang pertama, AP tambah BR sama dengan 1, CP tambah DR sama dengan 0, AQ tambah BS sama dengan 0, dan CQ tambah DS sama dengan 1. Keempat persamaan tadi lantas kita lakukan proses eliminasi dan substitusi. Nah, selanjutnya barulah kita peroleh nilai dari masing-masing P, Q, R, dan S, di mana P sama dengan D per AD kurang BC, Q sama dengan negatif B per AD kurang BC, R sama dengan negatif C per AD kurang BC, dan S sama dengan A per AD kurang BC. Kemudian nilai P, Q, R, dan S yang sudah kita peroleh kita ganti dengan nilai yang baru. Kemudian inverse matriks A menjadi sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat ada kesamaan di balik pecahan-pecahannya, yaitu penyebutnya ini sama-sama AD kurang BC. Lantas kita keluarkan menjadi sama dengan 1 per AD kurang BC yang menjadi struktur skalar. Nah, AD kurang BC sendiri merupakan rumus dari determinan matriks A. Kemudian entry D, negatif B, negatif C, dan A itu disebut dengan adjoint A. Dan adjoint A sendiri yang akan masuk ke dalam perumusan A inverse sama dengan 1 per A dikali adjoint A. Untuk memahami persoalan mengenai determinan dan inverse matriks, ada baiknya kita memahami contoh soal yang pertama. Tentukan determinan matriks P sama dengan 5, 8, negatif 2, dan 4. Nah, cara mencari determinan matriks P yaitu hasil kali entry pada diagonal utama lalu dikurangi dengan hasil kali entry diagonal yang lain. Artinya, 5 dikali 4, kemudian dikurang negatif 2 kali 8 sama dengan 20 tambah 16 sama dengan 36. Contoh soal 2, kali ini dengan varian soal yang sedikit berbeda. Diketahui matriks M sama dengan 4 kurang 2X, negatif 4, 7, 1. Jika determinan M-nya sama dengan 24, maka berapa nilai X? Nah, untuk mencari determinan sama dengan rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan 4 kurang 2X dikalikan 1 dikurang negatif 4 kali 7 sama dengan nilai determinan M-nya yaitu 24. Nah, kemudian diperoleh hasil akhirnya yaitu negatif 2X sama dengan negatif 8. Lantas X sama dengan negatif 8 per negatif 2 dan X diperoleh hasil akhir sama dengan 4. Sebelum kita memasuki materi lebih jauh, ada baiknya kita memahami sifat-sifat determinan sebagai berikut. Yang pertama, matriks A transpose yang kita determinankan itu sama dengan determinan A itu sendiri. Kemudian,
A inverse lalu kita determinankan itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian perkalian matriks A dan B yang kita determinankan itu sama dengan matriks A dikali matriks B. Kemudian matriks A pangkat N lalu kita determinankan itu sama dengan matriks A kita determinankan lalu kita pangkatkan dengan N. Kemudian yang kelima, skalar K dikali matriks A yang kita determinankan itu setara dengan K pangkat N dikali determinan A. Nah, kamu bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk penyelesaian soal selanjutnya. Kemudian sifat-sifat inverse. Yang pertama, matriks A dikali matriks X sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan A inverse dikali B. Sifat yang kedua, matriks X dikali matriks A sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan B dikali A inverse. Sifat yang ketiga, A dikalikan A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matriks identitas. Kemudian A inverse yang kita inversekan lagi itu akan menghasilkan A itu sendiri. Kemudian perkalian matriks AB yang kita inversekan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Kamu bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk penyelesaian soal selanjutnya. Mari kita pahami contoh soal yang ketiga. Diketahui matriks A sama dengan 4, 5, 5, 6, dan B sama dengan 3, negatif 2, 5, negatif 3. Nah, tentukan perkalian dari AB inverse. Ada dua cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Cara pertama, kita berdasarkan acuan sifat yang kelima tadi, yaitu AB kita inversekan kemudian sama dengan B inverse kali A inverse. Maka kita perlu terlebih dahulu mencari nilai dari A inverse dan B inverse. Nah, nilai dari A inverse 1 per 24 kurang 25 dikali matriks adjoinnya, kemudian menghasilkan hasil akhir sama dengan matriks negatif 6, 5, 5, negatif 4. Kemudian B inverse-nya dengan cara yang sama 1 per determinan B dikali adjoin B, menghasilkan hasil akhir yaitu sama dengan matriks negatif 3, 2, negatif 5, 3. Jangan lupa untuk perubahan tanda dan posisi pada adjoin matriks ya. Nah, setelah kita dapat dua nilai tadi, barulah kita lakukan inverse dari perkalian B inverse dan A inverse, di mana menghasilkan dengan prinsip perkalian matriks pada umumnya menghasilkan matriks yaitu 28, negatif 23, 45, negatif 37. Selanjutnya cara yang kedua, di mana kita melakukan operasi perkalian dalam kurung terlebih dahulu nih. Nah, jadi matriks A dan B itu kita kalikan terlebih dahulu. Dengan prinsip perkalian matriks sama dengan menghasilkan 37, negatif 23, 45, negatif 28. Nah, setelah dapat AB, lalu kita inversekan dengan rumus 1 per determinan AB, kemudian dikali adjoin AB-nya. Menghasilkan matriks yaitu 28, negatif 23, 45, dan negatif 37. Nah, cara yang kedua ini sama hasilnya dengan cara yang pertama. Nah, sekarang bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah mengetahui cukup banyak mengenai determinan dan inverse matriks ordo 2x2? Nah, sekarang marilah kita menambah pemahaman kita dengan menguji dua soal berikut. Tentukan determinan dan inverse matriks dari matriks Q dan juga matriks X. Kerjakan di buku tulismu dengan benar dan jujur. Suasana kantin sekolah terasa hidup dengan gemuruh tawa dan cerita para siswa yang sedang menikmati istirahat makan siang. Di salah satu sudut kantin, Bimo dan Asep duduk di meja kayu yang sederhana, membicarakan rencana makan siang mereka. Mereka memutuskan untuk mencicipi hidangan favorit kantin sebelah, ayam geprek yang terkenal lezat. Bim, ada kabar baik nih. Hari ini aku punya rencana spesial. Kita harus mencoba ayam geprek di kantin sebelah. Katanya enak banget. Serius, Bim? Wah, kalau gitu kita langsung pesen aja yuk. Aku juga penasaran nih rasanya. Asep, bener kan apa yang aku bilang?
Di sini tuh harganya memang terjangkau. Karena aku lapar banget, jadi aku mau pesan 2 porsi nasi dan 5 ayam geprek. Totalnya itu 26.000. Kalau kamu, Sep, mau pesen berapa? Iya, Bim, kamu bener. Di sini tuh murah-murah. Karena aku belum sarapan dan juga belum makan dari tadi malam, jadi aku pesen 4 porsi nasi dan 3 ayam geprek. Totalnya 34.000. Wes, mantap. Porsi jumbo nih ya. BTW, kita bisa loh bikin persamaan dari total harga pesanan kita tadi. Misalnya, kita gunakan X untuk harga nasi per porsi dan Y untuk harga ayam geprek per potong. Wah, ide yang sangat menarik tuh, Bim.